Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4 SD ini. Materi kali ini adalah materi yang ditambahkan dalam bab tentang beriman kepada malaikat Allah, yang mungkin bisa menambah pemahaman kita tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat yang kita kenal yaitu ada nama 10 malaikat ya, dari mulai Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, dan yang dua lagi adalah malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Tetapi ada beberapa malaikat yang mungkin kita dapatkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam keterangan tentang malaikat yang disebutkan di dalam 10 malaikat. Nah, untuk kali ini maka ingin disampaikan tentang malaikat yang tercatat di dalam Al-Quran bernama malaikat Harut dan malaikat Marut. Ya. Siapa sih malaikat Harut dan Marut? Ya, dalam surat apa sih disebutkan malaikat Harut dan Marut ini? Maka anak-anak yang soleh dan soleha, ini penjelasannya. Dalil yang menjelaskan malaikat Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua nama yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga dikenal dalam kisah-kisah orang terdahulu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102 yang berbicara tentang sihir di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama Harut dan Marut. Bunyi ayatnya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Potongan ayat ini surat Al-Baqarah ayat 102. Artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman alaihissalam, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengajarkan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Tetapi dua malaikat itu tidak mengajarkan sihir, ya, karena di dalam lanjutan ayatnya adalah وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Anak-anak yang soleh dan soleha, maka pertanyaannya, siapakah Harut dan Marut itu? Seperti yang tadi disampaikan, ya, mereka adalah dua malaikat, ya. Yang lebih rajih atau lebih pas disampaikan tentang definisi malaikat Harut dan Marut adalah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Baz. Beliau mengatakan
Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yang rajih, Harut dan Marut adalah dua malaikat yang turun di negeri Babil atau Babilonia atau sekarang negeri Irak kok, untuk menguji dan mengetes manusia dalam keimanan. Mereka berdua mengajarkan ilmu yang sangat ketat dengan berkata, ini adalah fitnah, maka kalian jangan kufur. Ya. Sedangkan syaitan atau iblis mempelajari ilmu itu dan menyalahgunakannya sebagai sihir. Ya. Adapun kisah yang beredar tentang Harut dan Marut, bahwa mereka adalah malaikat yang dihukum oleh Allah, kemudian mereka melakukan zina, mabuk, dan membunuh, ini adalah kisah Israiliyat yang tidak boleh diyakini. Apa yang disebut dengan kisah Israiliyat? Kisah yang beredar di zaman Bani Israel, yang mungkin ada yang bersumber dari ajaran para nabi, yaitu Nabi Musa ataupun Nabi Isa atau Nabi Daud. Tetapi kebanyakan cerita-cerita ini adalah cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan banyak cerita-cerita yang tidak ada sumbernya sama sekali dan jauh dari apa yang diterangkan dan dijelaskan di dalam kitab-kitab yang sahih dari para nabi. Jadi itu, kenapa sebetulnya Harut dan Marut itu muncul, gitu ya. Karena memang pada zaman Nabi Sulaiman, seperti yang kita pahami, bahwa Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang memiliki 3 keutamaan. Yang pertama adalah dia memiliki kekuasaan, dia seorang raja. Ya, dia memiliki kekuasaan, dia seorang raja. Kemudian yang kedua, dia orang yang kaya, raja yang kaya raya, seluruh kekayaan di dunia ini ia punya. Yang ketiga adalah ia memiliki ilmu. Ilmunya melingkupi ilmu, bahkan melampaui ilmu-ilmu yang diberikan kepada manusia secara umumnya. Bahkan Nabi Sulaiman itu memiliki ilmu memahami seluruh bahasa, dan bukan hanya bahasa manusia tetapi bahasa jin dan binatang. Seperti yang kita tahu di dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman mengerti percakapan semut yang di bawah, yang berada di bawah, sedangkan yang lainnya tidak bisa mendengar. Hanya Nabi Sulaiman yang bisa mendengar percakapan semut dan percakapan burung hudhud, ya, yang terbang tanpa arah, sehingga ia menemukan negeri Saba. Nah, itu adalah kisah Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman penuh dengan segala karunia itu? Ia punya kekuasaan, ia juga punya harta, dan ia juga punya ilmu, karena memang Nabi Sulaiman adalah nabi yang diutus dan nabi yang diperintahkan, dan juga menjadi contoh bahwa meskipun memiliki banyak karunia, tidak menjadikan seseorang itu sombong dan tidak beribadah kepada Allah. Karena Nabi Sulaiman itu mengatakan bahwa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, apakah menguji diriku termasuk hamba-hamba yang bersyukur atau hamba-hamba yang kufur. Nah, maka pada zaman Nabi Sulaiman seluruh kota itu dibuat indah. Dan salah satu yang luar biasa, Nabi Sulaiman memperkerjakan, menyuruh dan memerintah seluruh makhluk termasuk jin. Sedangkan yang kita tahu bahwa meminta bantuan jin, meminta bantuan makhluk goib, itu termasuk perkara-perkara yang mungkar, ya, di zaman sekarang, dan itu terlarang di dalam agama. Sedangkan pada waktu zaman Nabi Sulaiman itu adalah masa yang membolehkan memperkerjakan jin. Nah, sedangkan ilmu untuk mempekerjakan jin itu masuk dalam perkara yang dulu diajarkan oleh 2 malaikat, yaitu Harut dan Marut. Nah, sekarang orang yang mempekerjakan ataupun meminta bantuan kepada jin itu termasuk perbuatan yang sihir, yang diharamkan
dan tidak boleh dipraktekkan di dalam agama kita. Anak-anak yang soleh-soleha, nah, maka untuk tugas ya, itu hanya sekian saja tadi penjelasannya. Tugasnya adalah tuliskan Quran surat Al-Baqarah ayat 102 dengan artinya. Tuliskan dan kumpulkan di tugas pengumpul grup tugas pengumpulan ya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, itu sementara untuk penjelasan tentang dua malaikat Harut dan Marut yang tidak disebutkan di dalam 10 nama malaikat yang perlu kita ketahui, tetapi termasuk yang disampaikan di dalam Al-Quran, malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.